kata-kata dari Kesbangpol dan nanti baru dari FKDM akan sedikit memberikan ulasan singkat. Iya. Begitu. Silakan. Pimpinan. Jadi mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kesbangpol Ibu Kasesbang Sawalentu beserta pada hari ini, mohon maaf tadi sudah disebutkan bahwa Pak Kasubag kami sedang rapat di provinsi. Jadi kami, saya mewakili dan mendampingi FKDM hari ini. Saya tidak mau banyak sambungannya. Kita langsung saja ke paparan FKDM. Ya, lagi rapat. Akan paparan. Udah lagi rapat. Langsung aja. Ya. Silakan dari FKDM. Hari ini yang mungkin lebih berperannya FKDM karena kemarin sesuai dengan surat dari Pak Kesbangpol ya, terkait dengan masalah terkait FKDM, kondisi peran FKDM di Jakarta Selatan, maka kami langsung dengan koordinasi dengan Pak Hafiz untuk membuat paparan. Silakan silakan. Baik, terima kasih Bu Salis, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya sampaikan bahwa yang kami gunakan ini adalah seragam resmi FKDM se-Jakarta Selatan yang berjumlah 556 anggota, terdiri dari 11 orang anggota tingkat kota, 9 orang anggota tiap kecamatan, ada 10 orang, dan 10 kecamatan, kemudian ada 7 anggota di 65 kelurahan. Jadi totalnya itu sebanyak 556, semuanya berseragam rompi ini. Jadi rompi ini bisa dikenali di seluruh dunia, Pak. Gitu. Bahwa yang memakai atribut seperti ini pasti ada di Jakarta Selatan, begitu. Dan ini logo yang sudah kami gunakan sejak tahun 2008. Logo FKDM ini sama dengan logo DKI. Dan logo 5 wilayah kota dan Pulau Seribu, ke satu kabupaten Pulau Seribu juga sama ini, hanya beda lokasinya saja. Dan ini ada nama anggota di sini. Ini adalah emblem yang saat ini ada program yang sedang kita dukung secara maksimal, yaitu pertama terkait dengan penanganan korban narkoba. Kita terjun langsung untuk membantu rehabilitasi korban narkoba. Selain mencegah, kita membantu rehabilitasi tanpa proses hukum. Maksudnya sebelum penanganan ke polisi, apabila itu menjadi korban narkoba, kita bantu untuk proses rehabilitasi dengan kerjasama kolaborasi dengan BNN Jakarta Selatan. Dan sebelah ini logo alat pemadam api ringan kebakaran, Pak. Jadi berangkat dari peristiwa kebakaran yang di Mampang beberapa waktu yang lalu, satu gedung menewaskan 7 orang, terpanggang habis. Kemudian pimpinan menginisiasi, pimpinan Kesbangpol, Pak Dirham, gerakan masyarakat punya APAR. Jadi setiap rumah, setiap bangunan harus punya alat pemadam api ringan. Dan program itu kemudian menjadi program unggulan Wali Kota Jakarta Selatan. Dan ketika ada kunjungan dari Komisi A DPRD DKI Jakarta, itu diangkat menjadi program unggulan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi berangkatnya itu dari kita, dari Wali Kota, kemudian Komisi A DPRD, kemudian menjadi pemerintah. Dan sekarang sudah keluar instruksi Wali Kota nomor E08 yang ditandatangani pada 14 Juni tahun 2024, bahwa seluruh ASN, PJLP, dan semua penerima APBD DKI itu wajib punya alat pemadam api ringan. Jumlah ASN di Jakarta Selatan itu 13.034. 13.034. Jadi kalau dengan PJLP-nya itu kira-kira 20.000. Itu wajib punya alat pemadam api ringan, dan itu kita petakan menjadi titik lokasi keberadaan alat pemadam api ringan. Dan itu sudah terbukti, nanti ada di slide-nya, beberapa kejadian kebakaran, awal mula kebakaran itu sudah bisa diantisipasi oleh anggota kita yang punya alat pemadam api ringan.
Jadi sebelum petugas pemadam datang itu sudah tertangani dulu oleh anggota kita. Jadi kalau bicara dengan bicara FKDM, memang orang beranggapan bahwa itu intelnya Pemda. Betul Pak. Dulu kami di periode pertama betul. Kami memang selalu silent bekerjanya, tetapi di periode kedua, di periode ketiga saat ini kami lebih diperankan sebagai tokoh masyarakat. Jadi segala urusan tadi sama Pak, dari sajadah sampai haram jadah, ya ada orang ribut, ada keluarga ribut, ada anak berantem segala macam, sampai ada misalnya etnis, ada penertiban segala macam, kita garda terdepan. Jadi nanti di slide kita bisa lihat Pak, coba dibuka slide-nya. Ya ini personil kita Pak. Ya ini. Ya oke, lanjut. Ya ini dasar hukum kita Pak, mungkin semua udah tahu lah ini. Lanjut aja. Nah ini. Jadi anggota FKDM itu Pak di periode pertama 2008 memang kita itu di tahun 2008 itu belum terima honor. 2009 itu kita juga belum terima honor, tapi 2010 kita sudah dianggarkan. Walaupun nominalnya masih kecil ya, begitu. Nah, namun saat ini ya lumayan lah, hampir mendekati angka 2 ya. Jadi walaupun masih di bawah UMR, tetapi itu sebagai bentuk kehormatan pemerintah. Gitu. Dan itu kalau kita pertanggungjawabkan seDKI Jakarta ada 3.474 itu lumayan Pak jumlahnya. Dikalikan 2 saja itu sudah lumayan 3.000. Itu per bulannya udah ketahuan tuh berapa Pak, setahunnya berapa begitu. Nah ini kita jadi saya menceritakan sejarah sedikit prosesnya. Proses dibentuknya FKDM itu tahun 2008 itu ada rekrutmen dari tokoh masyarakat, itu tahun 2008. Kemudian pada periode pertama itu selesai, pada periode kedua itu sudah mulai sistem seleksi Pak. Jadi melalui pendaftaran terbuka, kemudian ada seleksi administrasi, termasuk penelitian berkas itu, termasuk mencocokkan alamat tinggal Pak. Betul nggak yang bersangkutan itu tinggal di wilayah itu, atau jangan-jangan hanya KTP saja di wilayah itu. Itu sudah kita mulai di periode kedua di tahun 2015. Itu udah periode 2. Jadi kami periode pertama itu 2008 sampai 2014. Kemudian selesai di periode kedua itu. Jadi periode pertama itu jumlah kami itu di provinsi 30 orang. Jumlah di tingkat kota itu 20 orang. Jumlah di tingkat kecamatan 15 orang. Jumlah di tiap kelurahan itu 10 orang. Nah, kemudian pada periode ketiga ini kami ada perampingan, Pak. Jadi perampingan itu di tingkat provinsi yang tadi 30 menjadi 15, kota yang 20 menjadi 11, kecamatan yang 15 menjadi 9, kelurahan yang 10 menjadi 7. Nah, kemudian oleh pimpinan kami, kita memang sengaja ditampilkan sebagai tokoh masyarakat, jadi semua masyarakat ada pengaduan apapun itu bisa melalui kita dan kita menyampaikan ke pimpinan. Tetap kita tugasnya itu ya menampung, menggali potensi segala macam. Memang tidak eksekutor gitu, tidak bisa eksekutor, tetap perintah pimpinan. Tapi kita selalu mendampingi kegiatan pimpinan. Jadi kegiatan di lapangan pun kita mendampingi. Lanjut. Nah, ini pada saat musim COVID Pak. Musim COVID ini anggota kita ini karena pemerintah membutuhkan tenaga. Pada saat itu kan COVID orang takut sekali Pak. Saya termasuk korban COVID juga. Ini teman saya ada 2 kali, ada 3 kali Pak, begitu. Ini ya alhamdulillah dari 556 itu yang gugur cuma 1 Pak, dari Kelurahan Pejaten Barat. Jadi yang lainnya itu terpapar. Jumlah kami yang terpapar itu ratusan Pak, hampir separuhnya. Tapi alhamdulillah bisa selamat begitu. Jadi yang gugur hanya 1, Anumerta Pak. Gitu 1. Nah ini jadi kita ini dari penelusuran penderita COVID, kemudian penanganan dia masih isolasi di rumah, kemudian perujukan ke rumah sakit, kemudian ketika meninggal kita mengurus jenazah dengan sampai pengusaran, mensolatkan, bahkan mencari peti matinya Pak, bahkan mengantarkan dengan ambulan, yang ambulannya juga punya FKDM Pak. Nah disitulah kerja-kerja nyata itu kemudian
nggak sengaja Pak nih kepergok sama Pak Anies. Baswedan. Ya, kepergok Pak Anies pada saat Pak Anies meninjau rumah sakit, dilihat kok ini ada rompi-rompi FKDM sedang gotong-gotong ini peti mati segala macam. Di situ Pak Anies langsung bikin testimoni video singkat. Dia menyebut itu terima kasih sampai 5 kali Pak. Terima kasih sampai 5 kali, baru terima kasih kepada FKDM. Dan disitulah nama kita itu melambung Pak. Jadi mungkin padahal kalau secara urutan Pak, di DKI Jakarta itu kan yang pertama terbentuk itu FKUB Pak 2007, kemudian FKDM 2008, kemudian FPK itu 2010 apa 2011 ya gitu. Baru terakhir FPPI yang bergabung dengan kita. Nih lanjut Pak. Nah ini kita juga bergabung bersama dengan FKUB. Ini ada kegiatan kampung kerukunan. Jadi kerukunan keagamaan, kerukunan wilayah, toleransi segala macam. Dan ini kita memenangkan juara 1 seprovinsi DKI Jakarta. Ini adanya di Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Oke, lanjut. Nah ini Pak, ini gerakan 6B. 6B itu kita ambil dari efek pengguna narkoba. 6B, bohong, bebal, bolot, bingung, ya, terus kemudian barang-barang hilang. Sebenarnya banyak lagi B-nya itu, cuman ada B yang nggak etis juga kalau kita masukkan itu, jadi banyaklah. Jadi kita ambil 6 saja dari bahaya narkoba itu. Ini ada penjabat gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil yang baju hijau tuh Pak. Nah ini kasuban kami Pak Dirham yang badannya hampir mirip saya Pak. Nah ini gerakan ini sepintas orang mungkin aneh, kok Kesbang mengurusi narkoba juga itu. Ini bentuk kolaborasi karena jangkauan Kesbang, jangkauan FKDM itu sampai dengan tingkat kelurahan. Maka terbentuklah nanti intervensi berbasis masyarakat IBM di tingkat kelurahan Pak di Jakarta ini. Jadi sudah masyarakat mandiri. Jadi BNN itu hanya mensupervisi saja. Nah ini banyak pengaduan masyarakat, orang tua yang mengeluhkan saya anak saya pengguna. Nah itu kemudian oleh BNN dirawat, tapi bukan yang di penjara Pak, bukan, direhabilitasi, di asesmen. Kalau dia memang terbukti bahwa dia adalah korban atau pengguna saja, bukan bagian dari jaringan pengedar segala macam, itu diselamatkan. Di lantai sini, lantai 15. Ya, di sini Pak, gedung lantai 15 gitu. Jadi direhabilitasi itu lebih efektif Pak, karena kalau petugas yang datang takut, apalagi kalau yang datang itu polisi Pak, wah jangan nama saya mau ditangkap. Tapi kalau BNN melalui kita yang datang, itu udah pasti kita rehab. Kita tidak ini, kecuali kalau dia pengedar itu persoalannya lain, kita nggak ikut campur tuh ini. Masuk lagi. Nah ini kegiatan kita Pak dengan imigrasi. Jadi FKDM itu bagian dari tim sarang asing. Jadi pengawasan orang asing, kita singkat sarang asing. Jadi kita masuk dalam Timpora. Dan kita sudah berapa kali dilibatkan dalam operasi imigrasi untuk menangkap orang asing di beberapa apartemen, hotel, tempat hiburan dan lain sebagainya, di mall-mall begitu. Dan kita sudah seringkali dilibatkan bersama dengan imigrasi. Jadi FKDM menjadi bagian juga Pak dari Timpora itu Pak. Gitu. Ini kita sebenarnya ada wingnya juga Pak. Kalau kita pasang sini nggak muat Pak, saya mau bingung juga itu loh. Udah banyak sekali itu ya. Mungkin ada yang nggak tercantum di sini juga. Kita juga bagian dari Satgas Demam Berdarah Pak. Karena Jakarta Selatan itu pernah menjadi nomor 2 se-DKI Jakarta. Keprihatinan itu mendorong kami bangkit Pak untuk menjadi Satgas di BD juga. Dan kita punya logonya juga, emblemnya juga Pak. Jadi ada 2 emblem yang nggak kita pakai Pak. Sarang asing dan demam berdarah ini nggak kita pakai juga. Lanjut. Nah ini kolaborasi. Lanjut lagi. Nah ini juga ini membangun kerjasama wilayah perbatasan Pak. Jadi karena kita ini kota terbuka Pak, nggak ada batasan wilayah yang ini ya,
perlintasan begitu. Jadi kan gampang sekali Pak, orang keluar masuk, ada orang hilang atau barang hilang segala macam. Kita komunikasi terus dengan perbatasan. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan perbatasan, apakah itu ormas segala macam, kita komunikasi juga dengan wilayah perbatasan. Karena kadang-kadang keributan di Jakarta tuh yang ribut bukan orang Jakarta juga Pak, orang dari luar juga. Hanya numpang ribut aja Pak di Jakarta. Nah itu yang kita perlu kerjasama dengan lintas wilayah, seperti itu. Lanjut. Ya, ini polisi RW dulu pimpinan Polres Jakarta Metro Jakarta Selatan itu punya program setiap satu RW itu satu polisi Pak. Satu polisi yang diperbantukan itu dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jaya. Nah, diperbantukan menjemput bola lah segala permasalahan yang di tingkat RW. Jadi lebih dekat ke masyarakat. Nah, ini kita juga mendukung program itu. Lanjut. Nah, ini sosialisasi pemilu ini bersama sekolah-sekolah madrasah se-Jakarta Selatan di Kemenak ini Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini kemarin Pak, satu-satunya di Jakarta, di Indonesia, bahkan di dunia Pak, yang menyelenggarakan ulang tahun. Ya, jadi saya memang sedikit memaksa, ini abang ini tahu lah nih, saya memang sedikit memaksa bahwa ini harus kita acarakan supaya dunia mengenal. Jadi bahwa kita ini sudah berusia 18 tahun, walaupun ada yang protes karena ada yang baru berdiri segala macam, ulang tahun kami nggak sama, tetap kita acuannya ke Permendagri nomor 2 tahun 2006 Pak. Di situ disebutkan dengan dikeluarkannya Permendagri itu maka dibentuklah FKDM di seluruh wilayah seluruh provinsi. Memang tadi betul kata Pak Ketua, ya pada saat berdiri dengan sekarang sudah ada beberapa kali perubahan dan terakhirnya itu berbunyi memang sesuai kebutuhan. Dan di Permendagri itu memang tidak ada FKDM tingkat kelurahan. Tidak ada. Adanya FKDM provinsi, kota, kecamatan. Selesai di situ. Tetapi kami di DKI Jakarta memandang perlu bahwa menurut kami justru FKDM tingkat kelurahan itu adalah ujung tombak. Karena lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan persoalan yang ada di wilayah. Itu. Nah, ini kita rayakan, ini kolaborasi juga Pak. Ini ada Dewan Kota, ada SPK, FKUB, kemudian nah nih ini 556 kita hadirkan. Bersama dengan camat, lurah semua hadir Pak. Jadi jumlahnya ini yang ikut apel lebih dari 1000. Kira-kira ini ada 1.500 karena ada Damkar, Gukarmat ya, Pol PP, ada Dishub, ada dari sosial, dari PBWD segala macam gabung di apel ini. Ini makanya kita sebut ini satu-satunya di dunia Pak yang menggelar acara ini. Nih apel akbar. Dan kami setiap ada pergantian periode Pak, ada pengukuhan. Pengukuhan juga massal Pak di lapangan seperti ini. Kemarin ada perpanjangan periode kami sebenarnya awal itu 5 tahun Pak. Tapi di periode kedua mau ketiga itu ada pengurangan menjadi 3 tahun. Tetapi sebelum Pak Anies lengser, kita mendesak Pak Anies untuk mengembalikan masa jabatan FKDM kembali 5 tahun dan dipenuhi. Begitu. Yang belum dipenuhi kemarin itu kenaikan honorarium itu. Kata Pak Anies, honor itu tidak ada acuan batasan minimum dan maksimum. Betul. Jadi mau dibilang uang kehormatan, sebagian teman mengatakan uang kehormatan yang belum terhormat. Begitu. Tapi kami bersyukur Pak, di seluruh Indonesia yang sudah berhonor tetap itu kami. Iya benar. Betul Pak ya? Ya sudah berhonor tetap loh Pak. Gitu. Kalau yang lain hibah Pak. Hibah saya udah keliling juga di beberapa Kalimantan saya udah keliling, Sulawesi saya udah keliling, Jawa saya udah keliling, Riau saya udah keliling, saya cek itu memang hibah. Berarti sawah lunto sama hibah juga. Memang mayoritas hibah ya. Gitu. Honor. Udah honor ya. Ada honornya juga. Besarannya Pak? Pulang dari sini. Naik dari sini. Yang penting ada honor Pak Habis sampai menjadi horor gitu. Kalau kita di Solo itu hanya untuk beli pulsa. Alhamdulillah ada pulsa ya. Ini salah satu bentuk kami Pak. Jadi kalau di lapangan kadang-kadang kami memang undercover tidak memakai atribut.
Jadi ini membantu pemerintah ya, menciptakan situasi yang kondusif. Jadi kita makanya difungsikan sebagai tokoh untuk melerai persoalan, mengatasi persoalan segala macam, Pak. Jadi kita membantu, mendampingi ini ya. Lanjut. Nah ini masih Pak. Ini lanjut. Oke, ini juga sama Pak. Jadi setiap ada kebijakan pemerintah, apakah itu penertiban lahan, jalur segala macam, kita itu terlebih dahulu. Jadi yang diterjunkan untuk melihat situasi kondisi. Mungkin kan nggak dilakukan penertiban. Kalau masuk situasi kondusif, nanti lapor pimpinan untuk pimpinan ambil kebijakan lain. Lanjut. Sesuai tusi lah, Ya, ini ya. Ini Pak, ini waktu KTT ASEAN ya. Ya, KTT ASEAN kita kan harus mengamankan wilayah semua. Jadi kita memang nggak tidur Pak. Karena kan tamu jam berapa aja itu Pak bergeraknya itu. Jadi seluruh wilayah yang dilewatin itu ya kita standby. Begitu. Silakan Kiai. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lanjut Kiai ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Ini bapaknya di sini Pak Yai. Nah, ini Pak, ini salah satu keunggulan dari FKDM, kita punya tim cyber yang memantau medsos Pak. Jadi tidak hanya polisi yang punya cyber, kita juga punya cyber. Jadi karena di Jakarta ini tawuran itu hampir setiap hari terjadi. Walaupun polisi, tentara sudah patroli Pak, tapi mereka itu punya kontra intelijen. Jadi kalau melihat yang berseragam, dia akan mengatakan situasi belum aman. Jadi nggak jadi tawuran Pak. Jadi kalau tawuran Jakarta itu Pak, mungkin itu berbeda di wilayah lain. Ini janjian Pak. Ada janjian, ada juga konten Pak. Begitu. Jadi kalau mati itu apes saja Pak sebenarnya. Jadi tidak ada sebagai korban tawuran, dia adalah pelaku yang apes, bukan korban Pak. Sebenarnya karena apa? Prinsipnya kan dia juga ingin sebenarnya menyerang lawan, karena kebetulan aja dia yang kalah, dia jadi korban gitu loh. Tuh. Nah ini kita membentuk tim cyber itu, kita masuk ke dalam IG segala macam itu, menyusup situ. Jadi tahu, oh janjiannya di sini, janjian di sini gitu. Jadi kita udah pantau duluan Pak. Jadi anggota kita juga ada yang ngalong Pak. Jadi yang kerjanya itu di malam gitu loh, siangnya tidur gitu. Jadi memang dari 7 itu kita fungsikan di tiap kelurahan itu sudah ada pembagian tugas gitu, termasuk piket di kantor kelurahan. Lanjut. Nah ini lanjut. Oke, nih. Ini sekarang Pak yang lagi digencarkan, kita ini sudah relawan pemadam kebakaran yang tadi saya sampaikan itu, bahwa kita ini 556 anggota semua punya alat pemadam api ringan, dan kita sudah melaporkan titik koordinat kita tinggal. Jadi petugas pemadam apabila terjadi musibah dia tinggal kontak, oh di daerah situ sudah ada yang punya alat pemadam api ringan. Jadi lebih cepat Pak, karena jangkauan kondisi Jakarta yang macet begini Pak, pemadam itu sampai di lokasi itu idealnya 15 menit, tapi rata-rata di atas 30 menit. Padahal kebakaran itu toleransinya 5-10 menit Pak. Di atas itu sudah nggak bisa tertolong lagi, udah selesai udah gitu. Nah ini kemudian kita ada juga relawan masyarakat sekitar Timbum, tadi yang Bapak lihat mendampingi Satpol PP. Nah kita juga bagian di situ. Relawan tanggap bencana, ini ada musibah segala macam, kita gabung situ. Nah ini ada Pokdar Kamtipmas. Nah sebagian dari anggota FKDM juga anggota Pokdar. Nah ini juga Mitra Jaya Koramil Pak, Mitra Jaya TNI, Mitra Jaya. Nah itu kita juga bergabung di tiap-tiap Koramil, ada FKDM di situ. Nah itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satgas Orang Asing, Imigrasi, dan itu IBM, kolaborasi dengan BNK, dan ini ada relawan SAR. Gitu Pak, lanjut. Nah ini surat tentang pelaporan. Jadi untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diterima oleh setiap anggota FKDM, dia harus membuat laporan per 1 minggu. Tadinya itu one day, one person, one report. Tapi kemudian kebijakan pimpinan, kalau one day, one person, one report itu melebihi ASN Pak. Itu kan masa nggak ada liburnya. Kemudian diputuskan oleh pimpinan 20 aja. Minimal 20 pelaporan. Jadi 1 minggu dia store laporan, ada target laporan, kemudian 1 bulan itu minimal dia menyerahkan 20. Tapi alhamdulillah ini terlampaui Pak. Ada yang sampai 80 laporan ada Pak. Begitu. Jadi kita pun membagi laporan itu sesuai bidang pemerintahan Pak.
Jadi ada bidang pemerintahan, ada bidang ekonomi dan pembangunan, Ekban, ada bidang Kesra. Nah, ini sudah anggota Dewan 96 itu kita bagi habis di 3 bidang itu. Jadi kegiatannya apa? Jadi masing-masing udah tahu. Misalnya ada kondisi lingkungan, itu masuk laporan ke Ekbang misalnya kan, ada pohon sudah miring atau daunnya rimbun, rindang, sudah membahayakan nanti akan rubuh atau patah segala macam, atau ada tiang listrik yang miring segala macam, ada jalanan yang berlubang segala macam, itu sudah kita laporkan semua Pak. Makanya saya bilang itu dari sajadah sampai harap jadah, karena misalnya ada prostitusi, ada tempat hiburan, karaoke yang melanggar segala macam, itu semua dilaporkan Pak. Jadi memang FKDM itu apa sih yang dilaporkan Pak? Jadi kalau ikut di grupnya FKDM memang pusing sendiri. Jadi kalau Pak Eka sebut itu kita yang sering laporan, itu baru sebagian kecil yang kita naikkan ke atas laporannya itu, kegiatannya itu. Jadi setiap hari ada aja Pak yang kita tangani. Besok pagi kita akan mengamankan penertiban gedung di kawasan Kebayoran Baru, dan kita harus mulai hari ini sudah memantau situasi itu, bagaimana besok apakah ada kemungkinan perlawanan atau tidak. Nah, itu sudah kita lakukan Pak. Lanjut. Nih, ini dari bidang-bidangnya. Nah, ini menggunakan aplikasi Telegram Pak, karena Telegram ini dia tidak ada batasan. Kalau WA itu masih makan memori Pak, masih ada kepenuhan, harus menghapus file. Kalau di Telegram ini aman Pak, dan lebih safety Pak, dia tidak mudah dijebol, dihack oleh hacker-hacker begitu. Lanjut. Nah, itu Pak, sekilas perjalanan FKDM Jakarta Selatan. Kami memang berbeda dengan wilayah lain karena Jakarta ini adalah daerah otonom, wilayah otonom. Jadi kami satu kesatuan dengan FKDM provinsi, makanya kami di tesnya itu sama Pak. Melalui tesnya itu setingkat Pak. Jadi FKDM kota, FKDM provinsi sama, kemudian dikukuhkan oleh gubernur. Itu bedanya kami dengan bupati kota dan kabupaten lainnya. Jadi kami FKDM kota, kabupaten se-DKI Jakarta ini diseleksi di tingkat provinsi, dikukuhkan, dilantik oleh gubernur provinsi. Yang ke kelurahan dan kecamatan baru diseleksi di tingkat kota, dibuatkan SK dan dikukuhkan oleh wali kota. Itu perkembangannya, dan kita bisa sharing. Kami tidak ada maksud untuk atau lebih unggul atau apa, mungkin karena kami juga lebih dulu ada dari tahun 2008. Perjalanan ini memang tidak sederhana, melalui proses yang panjang dan harus ada komitmen, termasuk seragam ini Pak, untuk bahkan untuk DKI Jakarta yang berseragam sampai dengan kelurahan itu baru kami. Seragam sama gitu. Kalau yang lain itu kotanya punya seragam sendiri, kecamatan sendiri, kelurahan sendiri. Kalau kami berseragam dari tingkat kota, bahkan pimpinan kami ASN ini semua berseragam rompi Pak. Sampai dengan Kesbang provinsi gitu, kita seragamkan rompi ini. Jadi rompi ini memang sudah mendunia Pak. Pak masih maksudnya. Pak Wali Kota kami juga bangga Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Seko, semua asisten. Ya Bapak Ibu sambil Oh iya, silakan. Dinikmati Pak. Ini Pak Ketua Paparan aja.